Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Allah Azza wa Jalla kembali kumpulkan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Thalabul Ilmi. Dan jamaah sekalian, sore hari ini kita masih pada kitab Pasar Muslim Dunia Maklar, karya Al-Ustaz Aminur Bait hafizahullahu ta'ala. Dan tema kita di sore hari ini berkaitan tentang kuli panggul dan pedagang asongan. Kuli panggul dan pedagang asongan. Jadi bab ini akan menjelaskan apa hukumnya, emang apa hukumnya menjadi kuli panggul dan pedagang asongan. Pembahasan ini sangat penting karena banyak di sebagian kaum muslimin yang mereka profesinya seperti ini. Dan dalam syariat kita jamaah sekalian, ilmu itu wajib didahulukan sebelum amal. Sehingga Imam Bukhari mengatakan dalam kitab sahihnya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal. Itu penting. Karena gini jamaah sekalian, kadang sebagian orang sudah terjun di dunia muamalah, ternyata setelah dia belajar ilmunya, baru dia tahu muamalah yang dia lakukan ternyata ada pelanggaran. Bertentangan dengan apa? Ya, hukum-hukum syariat. Sehingga terkadang sebagian orang sulit untuk meninggalkan. Kenapa? Karena sudah telanjur ya. Apalagi di situ dia sudah asik, sudah nemu jalannya, sudah dapat keuntungan ya. Ditambah jamaah sekalian, cari kerjaan di zaman kita sulit. Akan sampai mengatakan yang haram saja sulit ya, apalagi yang halal ya. Sehingga terkadang akhirnya seseorang dia tenggelam dalam muamalah yang haram ya. Bahkan mungkin naudzubillah sampai meninggal dunia. Sehingga akhirnya kehidupan dunia yang cuma sekali ya, dia habiskan waktu dan umurnya untuk apa jamaah? Untuk mencari harta dengan cara yang haram, yang itu hakikatnya istidroj, azab dari Allah. Sedikit demi sedikit Allah timpakan, dan kelak di akhirat akan Allah lipat gandakan. Sehingga dia menjadi orang yang merugi jamaah. Dunia istidroj, di akhirat dia akan diazab. Karena Nabi mengatakan la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru aula bihi. Tidaklah daging yang tumbuh dari harta yang haram kecuali api neraka yang paling berhak untuk menyentuhnya. Nah, ini karena jamaah sekalian, kalau seseorang sudah terjun di situ, sudah dapat keuntungan ya, sulit untuk meninggalkan kecuali orang-orang yang Allah berikan rahmat. Nah, sehingga di sinilah pentingnya untuk berilmu sebelum beramal. Enggak, ingat jemaah, kalau kita ingin terjun, pelajari dulu kira-kira muamalah yang sudah saya lakukan ya, melanggar aturan syariat atau tidak.
Kalau tidak, silakan lanjutkan. Tawakal. Ya. Dan husnudzon kepada Allah. Barangkali ini jalan apa? Jalan dia akan mendapatkan rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Ya, karena ingat ya, prinsip seorang mukmin itu ketika mencari harta, ya, dia akan mencari berkahnya, bukan banyaknya. Ya, syukur-syukur banyak dan berkah. Karena ingat ya mas sekalian, tanda ketika Allah Azza wa Jalla mencintai hamba-hambanya, maka Allah akan memberikan keberkahan, bukan banyaknya harta. Itu penting. Bahkan Syekh Dr. Shalih Ibnu Fauzan dia mengatakan, harta yang haram, kata beliau, la khaira fiha, tidak ada kebaikan di dalamnya, tidak ada kebaikan. Yang ada jamaah sekalian itu ada musibah. Nah, sehingga penting ya untuk berilmu terlebih dahulu. Boleh kita mengatakan bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Di antara unsur pelengkap yang tidak ketinggalan di pasar adalah kuli panggul dan pedagang asongan. Atau pedagang kaki lima, PKN. Hampir semua pasar tidak lepas dari kehadiran mereka. Bahkan sampai pun di situ sudah ada kuli panggul resmi, maka yang tidak resmi pun ikut di situ. Ya, karena di samping menjanjikan, yang kedua sulitnya lapangan pekerjaan di zaman kita. Ya tadi ya, sampai ada yang mengatakan yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Ya, waliyatu billah jamaah. Sehingga semakin meramaikan suasana kemeriahan pasar. Apa yang bermasalah dengan kuli panggul dan pedagang kaki lima? Ya. 3 hal yang menarik untuk kita bahas terkait posisi mereka di pasar. Yang pertama jamaah sekalian, legalitas kehadiran mereka di pasar. Ya, legal atau tidak? Ini yang pertama. Yang kedua, uang jaminan untuk mendapatkan izin bekerja di pasar. Ya, karena di sebagian pasar memang ada aturannya. Ya, ada aturannya. Yang ketiga, menjual KTA PKL atau kuli panggul ke orang lain. Dia sudah punya kartu resmi, tapi karena mungkin ingin pulang kampung, maka kartu itu dijual. Boleh tidak? Atau antum sudah punya akun Gojek, akhirnya dijual, boleh tidak jamaah? Ya. Ini ya, perlu untuk dibahas ya, perlu dibahas. Ya, yang pertama jamaah sekalian, legalitas kehadiran PKL dan kuli panggul di pasar. Pasar adalah properti milik umum, sehingga siapapun memiliki hak yang sama untuk mencari rezeki di pasar tanpa perbedaan. Karena pasar sekali lagi fasilitas umum, maka silakan. Ya. Tetapi kalau ada pasar yang itu milik pribadi gimana? Dia punya tanah kemudian dibuatlah pasar. Ya sudah, kalau seperti itu ya tergantung pemilik. Tapi kalau misalkan ada pasar dan itu milik negara, berarti umum. Sehingga setiap orang itu punya hak sama. Punya hak sama. Ya seperti kemarin ya, trotoar jalan pun sama. Boleh setiap orang memanfaatkannya, ya, selagi tidak mengganggu orang lain, dengan catatan tidak membangun bangunan permanen. Dan itu sudah kita bahas ya, sudah kita bahas. Ya jamaah sekalian, sehingga siapapun memiliki hak yang sama untuk mencari rezeki di pasar, baik dengan berdagang ataupun aktivitas lainnya. Di masa Amirul Mukminin Umar radhiyallahu taala anhu,
beliau menetapkan kesamaan hak pengguna pasar sebagaimana kesamaan hak penggunaan masjid. Ya sama persis. Masjid juga kita punya hak sama untuk sholat di situ, maka pasar ya sama. Kalau memang itu milik negara. Dalam Tarikh At-Tabari disebutkan salah satu pernyataan Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan al-aswaqu ala sunnatil masajidi. Man sabaqa ila maq'adin fahuwa lahu hatta yakuma minhu ila baitih aw yafragu min bai'ihi. Aturan pasar sama seperti aturan masjid, sama. Siapa yang lebih dulu dapat tempat, maka dia yang berhak untuk menempatinya hingga dia pulang ke rumah atau menyelesaikan transaksinya. Ya, maka tidak boleh kemudian jamaah mentang-mentang takbir masjid akhirnya pesan ya, sudah pasang sajadah. Ya, apalagi hari Jumat ya, boleh tidak jamaah untuk pasang sajadah, kemudian masuk masjidnya mepet ketika khotib mau naik mimbar. Nah, itu nggak boleh jamaah, karena masjid itu fasilitas umum. Ingat, masjid itu fasilitas umum, sehingga hukum masalah siapa yang datang lebih dulu itu paling berhak. Ustaz, kalau yang datang anak kecil boleh nggak di shop yang pertama jamaah? Boleh tidak? Boleh ya. Tapi kan aturan shop pertama dewasa, belakangnya anak kecil, perempuan, belakangnya perempuan dewasa. Saya tidak. Jawabannya hadis ini lemah. Hadis ini lemah. Sehingga artinya Mas Halian, kalau misalkan dia sudah tamyiz, maka tidak boleh kemudian kita usir. Enggak boleh. Ya kecuali tepat di belakang imam ya. Ini orang khusus. Itu orang-orang yang paham tentang fikih jamaah, fikih imam. Karena dia akan menjadi pengganti ketika imam ada udzur. Batal misalkan wudunya. Atau mungkin saja imamnya meninggal di tengah-tengah sholat, maka dia akan menjadi pengganti. Sehingga di belakang imam harus orang-orang yang paham seperti itu. Makanya masalah pasar pun sama seperti masjid. Artinya orang yang datang duluan silakan buka lapak. Berdasarkan ketentuan ini, siapapun berhak untuk mencari penghasilan di pasar, meskipun tidak memiliki izin khusus. Karena jamaah sekalian, orang masuk masjid itu butuh izin kan? Ya. Ustaz, tapi di Arab itu kalau ingin jamaah harus daftar dulu. Benar nggak? Nggak juga jamaah. Kecuali kalau pas pandemi ya, itu daftar dulu, ada aplikasinya. Kalau buka bersama pun ada ya aplikasinya. Tapi ini kalau ingin buka bersama. Tapi kalau 5 waktu insya Allah sama saja, tidak masalah. Dan itu tujuannya karena maslahat ya. Bukan kemudian seorang dibatasi, tidak. Tapi karena ada maslahat yang lain seperti itu. Hanya saja pemerintah berhak menertibkan kegiatan di pasar. Sama tadi seperti masjid pun kalau kemarin pandemi ya, boleh-boleh saja. Karena memang ada maslahat. Ya. Misalnya dengan membatasi jumlah PKL atau kuli panggul, tujuannya bukan dalam rangka melarang elemen masyarakat untuk melakukan aktivitas mencari penghasilan di pasar, namun untuk menghindari gesekan dan potensi konflik sesama pelaku pasar. Maka di sini negara bertindak. Jangan kemudian dibiarkan ya. Karena kalau ada potensi kedoliman, maka negara masuk. Makanya gini,
ketika misalkan jamaah sekalian ada dua orang sengketa, kemudian tidak ada jalan keluar, kalau dibiarkan nanti akan ada kezaliman, maka yang bisa menghilangkan kezaliman itu ya pemerintah. Hakim bertindak. Contoh seperti misalkan sesama tetangga ya, tangga punya pohon mangga, rantingnya masuk ke rumah tetangga, diminta untuk dipotong nggak mau ya, misalkan diminta untuk bayar sewa setiap bulannya nggak mau ya, diminta untuk bagi hasil buah dari ranting yang masuk ke rumah tetangga nggak mau juga. Oh, ini gimana jemaah? Apa kemudian tetangganya tadi boleh datang ke rumahnya bawa golok? Nggak boleh ya, karena akan ada kezaliman nanti ya. Maka kalau seperti kasusnya pemerintah masuk paksa tetangganya untuk motong, nggak mau pemerintah yang motong, boleh tidak jamaah? Boleh, nah masalah ya. Jadi mana istilahnya jamaah solusi yang paling ringan mudaratnya. Nah ini tugasnya apa? Pemerintah jamaah, tugasnya pemerintah. Pokoknya intinya kalau ada kezaliman pemerintah masuk. Ada suami istri, istrinya khulu, gugat cerai, suami nggak mau misalkan, padahal ada kezaliman, maka hakim maju ya, panggil suami ya, ucapkan talak, nggak mau juga ya sudah difasih. Makanya khulu itu bisa talak bisa fasih. Kalau misalkan seorang istri dia minta kepada suaminya gugat cerai, kemudian suami mengucapkan talak, berarti jatuhnya talak. Tapi kalau kemudian suami tidak mengucapkan talak dan hakim yang memutuskan ya, kalian sudah berpisah, berarti namanya fase. Kalau fase jamaah tidak ada iddah. Artinya cukup satu kali haid, setelah itu boleh nikah. Dan apa kemudian boleh kembali? Boleh, tapi dengan akad baru. Seperti itu. Iya. Dan tadi pemerintah yang maju. Kenapa? Karena ada kezaliman seperti itu. Kemudian masalahnya, dalam hal ini berlaku kaidah tasarruful imami manutun bil maslahati. Kebijakan pemimpin itu mengikuti yang paling maslahat. Untuk melakukan itu, pemerintah bisa menetapkan kebijakan setiap PKL atau kuli panggul yang ingin bekerja di pasar harus memiliki kartu resmi, misalnya KTA ya, kartu tanda anggota ya. Insya Allah kebijakan semacam ini dibolehkan dengan tujuan untuk menertibkan pasar ya, tujuannya untuk menertibkan pasar, bukan melarang masyarakat untuk jualan di pasar, bukan ya, tapi untuk menertibkan saja, maka tidak masalah. Kemudian masalah yang kedua, uang jaminan untuk mendapatkan izin bekerja di pasar ya, boleh tidak? Bagian ini kita sedikit membahas teknis, bagaimana cara untuk menertibkan PKL dan kuli pasar. Setiap PKL dan kuli di pasar harus memiliki KTA. Untuk bisa mendapatkan KTA, PKL dan kuli harus mendaftar sebagai member dengan membayar nilai tertentu sebagai uang jaminan. Jadi harus ada uang jaminan. Karena statusnya hanya uang jaminan, maka uang itu tidak pindah hak milik, sehingga bisa ditarik kembali jika PKL dan kuli hendak mengundurkan diri ya, ya. Pertanyaan masalahnya, mengapa harus membayar uang jaminan? Ada banyak manfaat dengan keberadaan uang jaminan ini. Jadi ada banyak manfaat dengan keberadaan uang jaminan ini. Setidaknya sebagai alat pengaman ya, ketika yang bersangkutan melakukan tindakan yang merugikan orang lain ya, jaga-jaga ya.
untuk ganti rugi. Atau sebagai pengikat komitmen agar mereka selalu tersedia di pasar, sehingga masyarakat yang membutuhkan jasa mereka akan terlayani. Karena itu jamaah sekalian, besar kecilnya uang jaminan kembali kepada kebijakan pemerintah. Ya. Intinya nominal yang dianggap cukup, ya. Intinya nominal yang dianggap cukup bernilai jika harus hilang karena pelanggaran. Ya, artinya ya kira-kira pelanggaran di pasar itu kalau ganti rugi berapa sih nominalnya? Maka disesuaikan, ya. Oh berarti kayaknya tepatnya uang jaminan itu harus sekian. Seperti itu. Dan ini kembali kepada kebijakan pemerintah. Dan pemerintah melihat. Dan bagaimana cara melihatnya? Al-aghlabiyah. Jadi melihat kebanyakannya. Ganti rugi yang terjadi itu kebanyakannya berapa nominalnya. Nah, itu pemerintah ya butuh ya mungkin masukan dari apa? Dari pelaku pasar. Orang yang sudah sekian lama di pasar ya mungkin memberikan apa? Masukan kepada pemerintah seperti itu. Ya jamaah sekalian, dan secara hukum syar'i akad tawsiqah, penjaminan kepercayaan, ya, boleh diadakan untuk setiap transaksi muamalah yang melibatkan peluang resiko. Boleh. Di antaranya pemberian uang jaminan. PKL dan kuli yang bekerja di pasar berarti dia menjadi pemberi jasa resmi untuk para pengguna pasar. Ada peluang terjadinya pelanggaran maupun lainnya. Karena itu keberadaan uang jaminan sangat dibutuhkan. Nah, sehingga tidak masalah pemerintah minta, oh kalau kamu ingin jadi PKL ya sudah, ya, biar kamu dapat KTA ada uang jaminan sekian. Dan ingat uang jaminan tadi tidak berpindah tangan, ya. Itu milik apa? Milik ya kuli tersebut, bukan milik pemerintah. Artinya kalau kemudian misalkan dia ingin mengundurkan diri, ambil uang jaminannya. Ya. Dan apakah kemudian jamaah sekalian boleh dia jual? Ya, dia punya uang jaminan di mungkin pemerintah tadi 10 juta pas masuknya. Karena dia sudah bekerja puluhan tahun dan penghasilan dia setiap bulan sudah rata-rata sekian misalkan. Akhirnya karena dia ingin pulang kampung, dijuallah kepada orang lain. Ya. Saya ingin pulang kampung. Ini KTA ini saya mau jual ke antum, mau tidak? Dulu uang jaminan saya 10 juta. Sekarang saya mau jual ke antum 20 juta. Karena saya setiap bulan itu kurang lebih pendapatan ya secara kasarnya sekian misalnya. Boleh tidak jamaah? Kan di sini seolah-olah dia menjual apa? Peluang. Yang itu jamaah belum tentu ada. Buat dia mungkin karena sudah lama, sudah banyak pelanggan, banyak orang yang kenal, ya mungkin sehari bisa berapa? Bisa mungkin 100-200 ribu. Tapi orang yang baru belum tentu. Ya, barangkali mungkin pertama dia menjadi kuli panggul cuma dapat 2 pelanggan. Ya. Ini kan berarti jamaah menjual apa? Peluang. Dan itu suatu yang tidak jelas, gurur. Ya, sehingga bolehkah dia menjual peluang kepada orang lain? Ya. Seperti kasusnya tadi ya, Gojek. Awal-awal karena masih gampang, dia daftarlah Gojek. Mungkin biayanya sekian. Habis mungkin 3 juta untuk jadi anggota. Ya, sekarang ingin dijual. Karena orang sulit untuk jadi apa? Gojek, dijual lah. Yang dulu modalnya 3 juta, sekarang dijual 10 juta. Dan ini sama kasusnya, berarti menjual apa jemaah? Peluang. Bolehkah atau tidak? Kita lihat. Peluang pasar atau peluang dapat penghasilan tidak boleh dijual. Karena peluang tidak bisa diserah terimakan. Sehingga termasuk jual beli gharar. Misalnya
PKL di pasar Tanah Abang penghasilan per bulan antara 5 sampai 7 juta. Si A seorang PKL yang sudah berpetualang di Tanah Abang selama 10 tahun. Dulu dia daftar member ya senilai 10 juta. Dia mendaftar member PKL senilai 10 juta. Ketika si A hendak pulang kampung, dia jual kartu member PKL ya, Tanah Abang tersebut kepada si B seharga 20 juta. Ya. Tindakan semacam ini tidak diperbolehkan karena nilai 10 juta ya, jadi selisih dari 20 juta harga KTA. Hakikatnya adalah nilai untuk peluang pasar PKL di Tanah Abang. Jadi dia menjual peluang kan dengan tadi ya, saya itu sebulan kurang lebih dapat 5 atau 7 juta misalkan. Berarti kan dia mengiming-imingi apa peluang itu. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat tidak terukur. Dan ini termasuk jual beli gharar. Jual beli sesuatu yang tidak jelas. Seperti orang jamaah menjual apa? Menjual ikan yang ada di kolam. Ya. Pokoknya saya jual ikan ini ke antum 1 jam. Silakan pancing dapatnya. Ini nggak boleh jamaah. Ya. Kenapa? Ini gharar. Kalau dia ahli mancing mungkin dapatnya banyak. Pemilik kolam rugi. Kalau orang yang nggak pernah mancing 1 jam nggak dapat sama sekali, oh ini rugi jamaah. Inilah jual beli apa? Gharar. Nggak boleh. Yang boleh dilakukan adalah ya, bagi PKL tersebut atau kuli yang hendak meninggalkan profesinya, maka dia bisa kembalikan KTA itu dan selanjutnya uang jaminannya dikembalikan. Kembalikan KTA-nya, uang jaminan ambil. Itu yang tepat. Bukan kemudian dijual ke orang lain. Ya. Sementara bagi PKL atau kuli panggul yang baru dipersilahkan mendaftar sesuai prosedur yang berlaku. Ya, sudah kalau misalkan ada seorang yang ingin pulang, sampaikan, anda mau pulang, coba antum daftar saja. Nggak perlu kemudian apa dijual, nggak perlu. Dengan cara ini tidak ada bentuk untung-untungan. Andai ada PKL atau kuli yang sudah mendaftar, kemudian sebulan setelahnya dia mengundurkan diri, ya tetap bisa mengambil haknya secara utuh. Artinya kalau misalkan dia setelah daftar kok nggak dapat pelanggan, ya sudah ajukan saja. Ya, ingin apa? Resign. Kemudian uang jamin ambil, selesai. Ya, ini yang tepat. Tidak lantas kemudian ya kartu tersebut dijual ya dengan mengiming-iming apa? Peluang tadi. Oh, saya sebulan itu kurang lebih ya kadang penghasilannya sampai 5 atau 7 juta. 5 sampai 7 juta. Maka ini nggak boleh. Kenapa? Karena tadi ya menjual sesuatu yang gharar atau sesuatu yang tidak jelas. Dan dalam syariat kita jual beli gharar itu dilarang. Ya. Nah, Nabi sallallahu anil bai'il gharar atau kama qala. Nabi melarang jual beli yang ada ghararnya. Tak boleh. Ya. Seperti tadi menjual ikan di kolam. Atau menjual apa? Menjual sesuatu masih di apa jemaah? Di kotaknya, di bungkusannya. Itu nggak boleh. Ya, seperti menjual apa jemaah? Binatang di dalam karung. Oh ini apa namanya? Saya hargai sekian. Nggak bisa. Lihat dulu. Lihat dulu. Ya, barangkali barangnya jelek misalkan. Barangkali barangnya baik. Nanti harganya beda jemaah. Harganya beda. Sehingga tidak boleh kemudian menjual tanpa diketahui fisiknya, nggak boleh, nggak boleh. Ya. Kecuali disebutkan sifat-sifatnya seperti jual beli apa? Salam. Wah, saya mau menjual sesuatu sifatnya seperti ini, ukuran seperti ini, maka dibolehkan. Tapi tetap dengan menjual, karena dengan apa menjelaskan spesifikasinya. Ini boleh. Tapi kalau tanpa dijelaskan maka tidak dibolehkan karena jatuhnya nanti jual beli apa? Gharar. Seperti itu. Wallahu taala a'lam bissawab.
Ya, demikian jamaah sekalian. Selanjutnya seperti biasa untuk memperluas pembahasan kita buka tanya jawab. Ya, fadhol. Alhamdulillah, sampai pada ditanya jawab. Nanti ada jemaah yang mau tanya. Namanya Pak. Fadhol. Ini ada yang mau jual kios, tapi Nah. kios itu tanahnya milik kayak perhutani lah. Nah, Itu hukumnya gimana? Jadi kayak kios-kios lapak gitu, iya. tapi tanah itu milik perhutani gitu, Milik negara. milik negara. Nah, Yang kedua dan itu di mana? Di tempat umum. ya istilahnya kayak di depan Jatisari itu kan. Iya. Jatisari itu kan Berarti kan trotoar. Trotoar bukan? nah, di pohon-pohon jati itu namanya. Oh, nah. Nah, Sama yang ini yang kedua kan dia jual apanya itu? Jual bangunannya atau jual apanya? jual apa? Sama Nah. bangunannya itu. Nah, Yang kedua kan kalau ada yang mau menjual kios di pasar, nah, itu maunya ini mau sudah jual 50 juta sekarang sama usahanya itu hukumnya gimana? iya. Ya. Yang kedua itu dia jual bangunannya atau plus tanahnya? Pasar kan milik negara. Pasar. Iya. Kan negara boleh menjual ke rakyat. Kalau memang dijual, ya sah-sah saja. Sehingga yang jadi pertanyaan, pedagang itu membeli kios resmi enggak? Ya mungkin resmi dah kalau udah Nah. puluhan tahun gitu Nah. mati situ dah. Iya. Iya. Kasih. Ya, ya jemaah sekalian, ada dua pertanyaan. Pertama terkait tentang bolehkah seseorang yang dia buka kios di tanah milik perhutani dan ini milik umum ya. Kemudian dia buka lapak permanen. Sahih? Ya, kayak kapal gitu dah. Nah. Kayak apa seng-seng gitu. Nah, ya. Dan jamaah sekalian, pertanyaan saya, apakah ketika dia membuat bangunan itu diizinkan oleh perhutani Ya diizinkan. untuk dibuat? Iya. Nah, maka jamaah sekalian, kalau kemudian seperti ini diizinkan oleh perhutani untuk dibuat bangunan, ya. Kemudian dia ingin menjual bangunannya, bukan tanahnya kan? Ya, tanah milik negara. Boleh tidak jamaah? Boleh tidak? Dia jual apa? Bangunannya Tempat. atau tempatnya jamaah? Jamaahnya nggak masalah, dibolehkan. Yang nggak boleh itu kemarin apa? Ini fasilitas umum, memang tidak diperuntukkan untuk apa? Untuk bangunan. Nah, itu untuk apa? Pejalan kaki. Kemudian dia jual di situ, ya. Maka ketentuannya bisa dibolehkan dengan catatan satu, tidak mengganggu. Yang kedua, tidak membuat bangunan permanen. Itu nggak boleh. Sebagai contohnya apa? Trotoar. Tapi kalau kemudian seperti perhutani tadi, ya, kalau seperti perhutani tadi jamaah sekalian, memang memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk dipersilakan membuat bangunan. Berita dia dan resmi kan? Resmi nggak ini masalahnya nih? Taruhlah kita resmi ya. Kalau nggak resmi nggak usah ditanyakan, itu nggak boleh. Ini resmi, silakan buat bangunan, silakan. Ya. Dan silakan berjualan di situ, resmi. Kemudian dia ingin menjual bangunannya. Pas dia buat bangunan diizinkan resmi oleh pemerintah. Ya. Kemudian dia ingin menjual bangunannya kepada orang lain. Misalkan, boleh nggak jamaah? Jawabannya kalau seperti ini boleh. Kenapa? Karena ini bukan menjual peluang.
tetapi dia jual apa? Bangunan. Jelas? Tidak masalah. Beda kasus gini, kalau misalkan dia harganya dinaikkan, harga bangunannya misalkan berapa? Cuma 50 juta. Kemudian ditambah menjadi 100 juta, 50-nya itu jual peluang, itu nggak boleh. Ah, ini saya mau jual bangunannya 50 juta, tapi peluang apa? Dapat keuntungan besar di sini itu kira-kira sekian. Oh, maka saya tambahin 50 jutanya lagi untuk peluangnya, itu nggak boleh, goro nanti. Jadi cukup hanya menjual apa? Bangunan yang memang dibangun di situ dengan catatan tadi diizinkan oleh pihak perhutani, bukan bangunan yang apa ilegal, ilegal, sahih. Kalau ilegal nggak boleh. Ya, jelas ya? Ya. Yang kedua apa tadi? Beli kios di pasar kemudian mau dijual, ya boleh, nggak masalah. Kan dia beli dan belinya resmi kepada pemerintah, nggak masalah. Dan dia jual kiosnya bukan jual peluang, ya nggak boleh, itu jual peluang. Makanya kalau ingin jual kios, ya kiosnya saja. Oh, saya jual kios harganya sekian. Yang kemudian diambil, kalau di sini tuh biasanya kalau jualan untungnya sekian. Ya. Saya jual ini peluangnya, itu nggak boleh. Karena menjual peluang itu suatu yang goro seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terus dari pertanyaan dari Ahmad ya? Apakah goror itu termasuk judi? Apa? Goror itu apakah termasuk judi? Iya. Apakah goror itu judi? Jawabannya bukan judi. Beda lagi. Judi itu mengandung banyak mudorot. Gorornya juga iya. Kemudian apa? Judinya juga iya. Jadi goror itu belum tentu apa? Judi. Belum tentu judi. Ya. Kalau judi pasti goror tidak? Pasti. Judi pasti goror, tapi goror belum tentu judi. Karena goror itu lebih umum seperti itu. Judi itu gini jamaah. Sebuah transaksi setelah mengeluarkan biaya kemudian muncul dua kemungkinan, antara untung atau rugi, itu judi. Ya. Contoh misalkan ada undian, kemudian untuk membeli undian tersebut bayar 5.000. Dengan 5.000 nanti untung-untungan dapat atau tidak, berarti apa? Untung atau rugi. Inilah judi. Inilah apa? Judi. Ya. Kecuali apa jemaah? Ya, kecuali apa? 3 perlombaan. Pacuan kuda, pacuan unta, panahan. Itu kecualian. Walaupun kita iuran untuk hadiahnya, ini dikecualikan dari judi. Ya. Atau lomba-lomba yang dikiaskan seperti tadi, yaitu lomba untuk membantu jihad, boleh, tidak masalah. Ya. Tapi gini, kalau misalkan sebuah transaksi setelah mengeluarkan biaya kemudian muncul 3 kemungkinan, judi bukan? Bukan. Apa namanya? Jual beli. Untung, rugi, impas. Jual beli itu ada 3. Kalau nggak untung ya mungkin rugi. Kalau nggak untung rugi mungkin impas. Nggak untung nggak rugi. Atau gini, sebuah transaksi setelah itu apa? Muncul 2 kemungkinan, antara untung atau nggak rugi. Untung nggak rugi. Judi bukan? Ini munculnya apa? Untung atau nggak rugi. Judi bukan? Bukan judi. Contohnya apa? Contohnya undian gratis. Ada undian gratis. Ya. Artinya kalau kemudian diundi, kupon itu diundi, antum dapat apa? Hadiah, berarti apa? Untung. Kalau nggak dapat, rugi tidak? Nggak rugi. Kenapa? Ya undiannya gratis. Undiannya apa? Gratis. Atau mungkin ya masalah ada biaya cuma ringan sekali.
Contohnya apa? Giveaway. Hanya apa? Suruh jawab pertanyaan. Ya, kalau nanti apa namanya? Benar, dapat hadiah dia. Ini kan ringan. Kalau yang ringan-ringan itu dimaafkan. Ya, ringan-ringan itu dimaafkan seperti itu. Ya. Sehingga jamaah sekalian, beda antara goror dan judi. Jadi goror belum tentu judi, tapi judi ya di dalamnya mengandung goror. Goror itu artinya sesuatu yang nggak jelas, sesuatu yang nggak jelas. Kan tadi ketika dia melakukan mengeluarkan biaya, kemudian nggak jelas apakah untung atau rugi. Yang namanya judi seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, pertanyaan dari yang Iman, barangkali yang mau bertanya. Saya bacakan pertanyaan dari tempat lain. Apakah termasuk tidak jelas atau boros ketika saya membeli barang di dalam karung yang isinya saya belum mengetahui, lalu kemudian saya jual kembali barang tersebut secara satu persatu? Iya, jelas ini goror siapa? Dia beli barang di karung. Bagaimana kalau kemudian ternyata sampai rumah isinya ular gimana jamaah? Nah ini bahaya. Oh saya beli buah di apa? Karung ditutup, diikat. Sampai rumah dibuka, ternyata ular gimana jamaah? Ini goror, nggak boleh. Sehingga dicek dulu ini benar tidak barangnya. Ya. Kalau kemudian ternyata barangnya tidak sesuai ya batalkan. Karena belinya apa? Bukan ular, tapi belinya apa? Buah misalkan. Nah, sehingga ya tetap dilihat. Tidak boleh kemudian apa? Ditutup seperti itu. Ustaz, kalau kita mesen gimana aja, Mas? Kita mesen apa namanya? Beli beras 10 karung. Apa kemudian perlu bagi kita untuk ngecek satu persatu? Karena jual belinya apa? Jauh. Ya. Jual belinya apa? Jauh. Petaninya ada di misalkan luar kota. Minta dikirim barangnya. Boleh tidak, Jam? Ini goror tidak? Goror tidak, Jam? Tidak goror. Sudah dijelaskan sifatnya. Ya. Kalau sudah dijelaskan ini bukan goror. Cuma nanti kalau misalkan pas sampai apa tempatnya ternyata kok bukan beras, berarti apa? Punya hak untuk ya membatalkan atau khiyar, ya khiyar. Itu boleh, namanya khiyar apa koben. Tertipu dia, boleh nama sama. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Satu ini pertanyaan ini terkait dengan fenomena jual beli pakaian bekas dan karungan. Jadi ada dulu kan sempat sekali itu jual beli, jadi orang membeli pakaian impor dari luar negeri, tapi bentuknya dalam karung. Jadi ini ada berapa kali dibeli berapa, kemudian dijual satuan. Bertanya gini, bertanya ketika dia beli itu apakah belinya satuan? Enggak, Iya. Iya. Kalau dia belinya satuan, kemudian apa namanya, yang dalam satu karung ini jumlahnya sekian, tapi dihitungnya satu persatu. Nah ini nggak boleh. Tapi kalau kemudian dia belinya apa? Pokoknya intinya ini saya beli per karungnya, dilihat barangnya, kemudian ya saya beli ini pakaian bekas satu karung, akarnya satu karung, nah masalah seperti itu. Karena kemudian setelah dia beli akhirnya dijual satu persatu, itu urusan dia, nah masalah. Yang penting intinya dia tahu barang itu memang apa? Pakaian bekas. Ya. Kalau kemudian ada cacatnya gimana Jamaah? Ya memang pakaian bekas Jamaah, tidak masalah. Dan dia juga apa, sudah siap nanggung resiko karena itu pakaian bekas. Jelas? Apakah ada gurur? Enggak ada gurur. Karena sudah dijelaskan ini apa namanya pakaian bekas. Tapi minta ya ketika dalam artian misalkan penjualnya ada di luar kota ya minta, kan sekarang bisa pakai apa? Video call atau mungkin bisa dipoto misalkan. Kalau benar-benar barang seperti ini ya sudah kirim, sesampainya kemudian tepat barangnya ya maka ya sudah tidak masalah. Tapi kalau kemudian sesampainya keliru, maka punya hak khiyar untuk membatalkan akad seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Karena penguasanya dan pemerintah juga tidak menghendaki ini 100% boleh kan. Jadi kemarin ini masih dalam dilema boleh, jadi ada boleh dilakukan atau enggak. Tapi dalam saya tidak diperbolehkan. Sama pemerintah. Ya kalau nggak bersama pemerintah, kita ikut pemerintah. Karena aturan ini jamaah, ini melanggar syariat tidak? Pemerintah melarang jual beli seperti itu, apakah ini melanggar syariat? Melanggar tidak? Hah? Kalau dilarang pemerintah melanggar jadinya. Maksudnya aturan pemerintah itu melanggar syariat tidak? Membatasi tidak boleh seseorang membeli barang apa? Bekas. Apakah aturan pemerintah melanggar syariat? Melanggar syariat tidak? Aturan pemerintahnya, aturan pemerintah apakah melanggar syariat? Enggak. Berarti kalau seperti itu ya wajib kita taati. Wajib kita taati. Apalagi mungkin ada maslahat. Contohnya apa? Barangkali itu bekas ya, orang yang berpenyakit dan khawatir menularkan virus dan lain sebagainya. Atau mungkin itu bekas orang meninggal jamaah. Di sana nggak dipakai, jual di Indonesia jadi rebutan. Ya, kita nggak tahu. Ternyata itu bekas orang meninggal dunia. Ya. Apalagi meninggalnya karena penyakit virus misalkan, virusnya membahayakan. Nah, maka pemerintah di sini kita tujuannya maslahat, sehingga taati, ya, taati dan hukumnya wajib seperti itu. Wallahu a'lam. Ini menarik dari pertanyaan tambahan. Jadi kan kalau itu sudah dilakukan pemerintah berarti proses jual belinya menjadi haram. Kalau dilarang pemerintah kemudian tetap dilanggar misalkan dan terjadi transaksi jual beli, sah tidak? Sah jual belinya, tapi dia berdosa dari sisi yang lain. Kenapa? Tidak taat kepada pemerintah. Karena gini, sesuatu larangan yang bisa membatalkan akad itu, kalau larangan itu terkait dengan mahiyatul bai'. Mahiyatul bai' itu terkait apa? Inti dari apa? Sah dan tidaknya jual beli. Contohnya rukun, syarat. Terkait rukunnya misalkan dilanggar, nggak sah. Terkait dengan syaratnya dilanggar, tidak sah jual belinya. Tapi kalau larangan ini di luar itu, kemudian terjadi transaksi jual belinya sah, tapi dia berdosa. Contoh sama seperti jual beli di masjid, haram. Yang pendapatnya kuat haram. Tapi kalau terjadi sah tidak jamaah? Sah transaksinya, tapi dia berdosa. Dia berdosa seperti itu. Jadi kalaupun terjadi tadi, maka sah jual belinya, tapi dia berdosa dari sisi melanggar aturan pemerintah yang tidak bertentangan dengan syariat seperti itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan juga dari anggota. Bagaimana misal kartu anggota game atau ojek online dijual, apakah boleh? Kartu apa? Anggota ojek online. Kartunya. Ya. Nah, ini menjual apa nih? Peluang kan? Menjual peluang nanti kalau jadi Gojek setiap bulan dapat sekian. Ini nggak boleh jam. Goror namanya. Sehingga yang tepat itu sudah kalau kemudian dia mengundurkan diri, misalkan ada nggak uang jaminan ada nggak? Jadi Gojek nggak ada, ya sudah batalkan saja, selesai. Tapi ada data yang dikonfirmasi. Jadi Kalau ingin keluar dia, ya sudah. masukkan data. Ya artinya kalau dia mau keluar harus menghubungi sana pihak sana. Kalau keluar bebas. Ya, begitu sih, tapi banyak yang tidak melakukan. Ya artinya jangan dijual ke orang lain. Ya, jangan dijual ke orang lain. Boleh nggak kemudian dipakai orang lain jamaah? Ini kembali ke aturan Gojek. Apakah Gojek melarang atau tidak? Kalau melarang ya nggak boleh. Nah, misalkan akunnya punya si A, tapi dia tidak mau Gojek, akhirnya dipakailah si B, misalkan. Walaupun dipinjamkan, maka ini kembali kepada aturan Gojek. Kalau Gojek melarang, ya tidak boleh jamaah. Tidak boleh kemudian dipakai orang lain. Ya mungkin tadi ada maslahat. Ya, takut ternyata disalahgunakan. Ya, apalagi kadang-kadang kita saksikan ya, pakai pakaian Gojek ternyata jadi perampok. Ini kan bisa tadi ya mencacati perusahaan Gojek tersebut, jemaah. Nah, sehingga kembali ke aturan mereka. Kalau dibolehkan ya silakan, kalau nggak boleh ya tidak boleh seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, dari Iwan ada yang mau bertanya lagi?
Jadi awal Nah, bagaimana ini pertanyaan dua tema. Bahwa tipsnya bagaimana cara menjaga amalan agar senantiasa akan mengharap ridha Allah. bagaimana tip-tip agar Bagaimana cara menjaga amalan agar senantiasa ikhlas menghadap ridha Allah. nah, berarti gini, apa tip-tipnya agar kita bisa ikhlas ketika beramal, atau apa resepnya ya, apa kiat-kiatnya? Begini jamaah, agar kita bisa ikhlas ketika melakukan suatu amalan, pertama di antara latihannya, biasakan beribadah ketika dalam kondisi sendirian. Ya, biasakan beribadah dalam kondisi sendirian. Contoh ketika sepertiga malam, tidak ada orang yang bangun, kemudian dia bangun sholat tahajud, baca Quran, zikir misalkan, maka ini suatu yang bisa melatih kita untuk ikhlas. Kenapa? Karena nggak ada orang pun dia ibadah ya, apalagi banyak orang seperti itu. Jadi ini pertama apa? Membiasakan ibadah dalam kondisi apa? Rahasia. Yang kedua jamaah sekalian, membiasakan ibadah ketika syahwat kita tidak apa? Berselera. Contoh, hari ini malas taklim, capek habis jalan-jalan ya, tapi dipaksa. Makanya seperti ini jamaah bisa melatih kita untuk ikhlas. Berarti memang dia datangnya itu karena apa? Semata-mata karena Allah. Hari ini ya, dagang untungnya cuma 50.000, untuk belanja pun masih kurang, tapi dia paksakan ambil 1.000 masukkan kotak amal. Maka ini pun bisa melatih kita untuk bisa ikhlas ya. Yang kedua jamaah sekalian, hendaklah setiap kita melihat bahwasanya apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih mulia daripada sanjungan pujian manusia ya. Karena Imam Ibnu Qayyim itu jamaah ketika beliau menyebutkan penyakit-penyakit yang bisa merusak ikhlas, kata beliau jamaah, ikhlas itu tidak mungkin bercampur dengan dua sifat. Jadi ikhlas itu tidak mungkin bercampur dengan dua sifat. Yang pertama kata beliau, hubbus tsana wal maddah, cinta sanjungan dan cinta pujian. Kalau orang ibadahnya sukanya disanjung dan dipuji, sulit untuk ikhlas. Yang kedua, al-hirsu bima fi aidinas, tamak dengan apa yang ada di tangan manusia. Ibadahnya selalu ingin mengharapnya apa? Mengharapnya imbalan. Kalau nggak ada imbalan nggak mau. Ini penyakit jamaah, penyakit. Ya. Kemudian antara kiat yang lain jamaah sekalian, ya, dipaksa. Ya. Kenapa? Karena suatu itu akan menjadi mudah kalau apa? Dipaksa, dilatih seperti itu. Ya. Karena semua butuh latihan. Ya, orang jamaah sekalian ingin jadi penyabar pun butuh latihan. Nabi mengatakan, "Wa man yatasabbar yusabbiruhullah." Jadi barang siapa yang ingin punya sifat sabar, dia latihan sabar. Awalnya mungkin berat, tapi kalau dipaksa dilatih tiap hari, maka akan menjadi apa? Mudah. Ya, seperti jamaah seseorang yang mungkin dia kerjanya apa? Suka ambil sampah. Awal kali dia ambil sampah mungkin pakai masker. Tapi karena tiap hari ambil sampah akhirnya apa? Jadi biasa. Gak pakai masker pun apa? Sudah biasa. Ini hal-hal yang dalam artian ya, sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi kalau dibiasakan pun jadi menyenangkan ya. Artinya jadi terbiasa, apalagi ibadah jemaah. Sehingga butuh terus latihan. Kemudian doa kepada Allah. Ya, maka di antara doa yang Nabi ajarkan apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Karena ingat, yang membolak-balikan hati kita itu Allah. Dan ikhlas itu apa? Kaitannya dengan hati. Nah, sehingga agar hati kita tetap ikhlas ya, ketika beribadah kepadanya, maka doa terus kepada Allah. Doa terus kepada Allah Azza wa Jalla agar istiqomah yang di atas apa? Al-haq dan kebenaran seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, demikian ya Mas Alian, mudah-mudahan kajian di kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.